Baik, sekarang kita masuk ke materi algoritma Dijkstra. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian algoritma Dijkstra, implementasi algoritma Dijkstra, dan juga contoh algoritma Dijkstra itu sendiri. Dan yang pertama yaitu ada pengertian algoritma Dijkstra. Jadi pengertian algoritma Dijkstra itu adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah. Nah, jadi algoritma Dijkstra ini dalam kata lain bisa dibilang adalah algoritma yang dipakai dalam memecahkan jarak terpendek dari sebuah graf berarah. Ada juga flowchart dari algoritma Dijkstra di sini sendiri. Yang pertama ada di sini ada mulai menuju inisiasi titik awal dan jarak tiap titik. Lalu menuju beri label sementara untuk jarak antar titik. Lalu menentukan jarak minimum dari tabel sementara. Lalu beri label permanen untuk titik tersebut. Lalu menuju menghapus dari daftar tabel sementara. Terus mencari titik terpendek berikutnya dengan membandingkan jarak menuju node tersebut atau melalui titik yang telah memiliki label permanen. Jika ada, nah di sini ada flowchart bentuk kemungkinan. Jika ada iya, maka kembali lagi ke label permanen titik tersebut, dan jika tidak maka flowchart selesai. Nah, materi selanjutnya itu implementasi algoritma Dijkstra akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Setio. Di sini saya akan menjelaskan implementasi perihal algoritma Dijkstra. Algoritma ini bertujuan untuk menemukan jalur terpendek berdasarkan bobot terkecil dari satu titik ke titik lainnya. Misalnya titik ini menggambarkan suatu gedung dan garis ini menggambarkan jalan. Maka algoritma Dijkstra melakukan kalkulasi terhadap semua kemungkinan bobot terkecil dari setiap titik. Pertama-tama, tentukan titik mana yang akan dijadikan node awal, lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat, satu per satu. Dan Dijkstra akan melakukan kalkulasi dan urutan logika dari algoritma Dijkstra. Nah, ini adalah langkah-langkah algoritmanya. Langkah awal, beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga terhadap node yang lain yang belum terisi. Langkah 2, set semua node yang belum terjamah dan set node awal sebagai node keberangkatan. Langkah 3, dari node keberangkatan, timbangkan node tetangga yang belum terjamah dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Sebagai contoh, jika titik keberangkatan A ke B memiliki bobot jaraknya 6 dan dari B ke node C berjarak 2, maka jarak ke C melewati B menjadi 6 plus 2, hasilnya 8. Nah, jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya, yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama, dan simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Saat kita selesai mempertimbangkan jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah terjamah sebagai node terjamah, dan node terjamah ini tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Untuk langkah terakhir atau langkah 5, node belum terjamah dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya dan lanjutkan dengan kembali ke step 3. Nah, ini adalah contoh aplikasi yang menggunakan algoritma Dijkstra. Kenapa aplikasi ini menggunakan algoritma Dijkstra? Karena algoritma Dijkstra sendiri adalah algoritma untuk mencari suatu jarak terdekat dari titik ke titik lainnya. Ide dari algoritma ini sangat sederhana. Algoritma Dijkstra memilih titik sumber dan menetapkan kemungkinan biaya optimum, yaitu tak terhingga, ke setiap titik lainnya. Nah, ini akan mencoba untuk meminimalkan biaya untuk setiap titik. Biaya yang dimaksud di sini adalah jarak atau waktu yang diambil untuk titik tujuan dan titik sumber. Nah, jadi
aplikasi ini pasti menggunakan algoritma Dijkstra seperti Tiki, JNE, JNT Express, dan Ninja Express. Nah, jalan terpendek adalah masalah optimasi yang relevan untuk berbagai macam aplikasi, seperti jaringan routing, game, desain sirkuit, dan pemetaan. Teknologi dengan lebih banyak kecepatan dan kapasitas memungkinkan kita untuk memecahkan masalah yang lebih besar, sehingga dalam lingkup masalah yang jalan terpendek, maka akan selalu ada optimasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh Ardi Hilal. Hai, halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh program dari graf berarah dan berbobot menggunakan graf Dijkstra. Oke, yang pertama di sini ada integer minimum disk yang dimana sebagai metode mengembalikan jarak minimum untuk simpul yang tidak termasuk dalam T-set. Lalu ada void Dijkstra yang dimana ada integer graph. Integer graph sendiri mempunyai array 6x6 atau yang nanti digunakan sebagai 6 vertex dan 6 bobot. Lalu integer src. Lalu di dalamnya ada integer disk yang dimana array integer ini untuk menghitung jarak minimum setiap node. Lalu ada bool T-set yang dimana boolean array untuk menandai dikunjungi atau tidak dikunjunginya untuk setiap node. Lalu ada for yang dimana untuk mengatur node dengan jarak tak terhingga kecuali untuk simpul awal dan tandai yang tidak dikunjungi. Lalu ada disk src yang digunakan untuk sumber titik vertex diatur ke 0. Lalu ada di sini integer m minimum disk yang dimana ini belum termasuk vertex. Lalu ada T-set array m yang dimana juga m dengan jarak minimum termasuk T-set. Lalu ada if yang digunakan untuk memperbaharui jarak minimum untuk simpul tertentu. Nah, di sini ada juga for atau looping untuk mencetak atau memberikan output kepada programnya, dan juga ada cout untuk nilai SCI untuk mencetak nilai dari A, B, C, D, E, dan F. Nah, di sini adalah salah satu contoh dalam integer main-nya, yaitu integer graph 6x6, dimana yang paling atas ini adalah vertex A, lalu bawahnya B, dan seterusnya. Nah, di sini maksudnya 0 ini adalah A menuju A yang pertama ini, dan yang kedua ini 10 ini adalah A menuju B, yang 20 adalah A menuju C, dan yang 00 ini adalah D, E, dan F. B pun sama, di sini adalah yang pertama B menuju A, dan B menuju C adalah 0, lalu B menuju B 0 juga, dan B menuju D adalah 50 bobotnya, dan seterusnya. Yang C, D, E, F pun begitu. Sebagai contoh saya mempunyai salah satu contohnya, yaitu seperti ini, dimana A menuju B nya 10 dan A menuju C nya 20 seperti dalam program. Lalu kita jalankan. Nah, di dalam program sendiri di sini ada bobot. Nah, maksudnya bobot ini adalah bobot terkecil dari menujunya. Jadi kayak A menuju A, bobot terkecilnya adalah 0, dan A menuju B sendiri adalah 10 seperti gambar ini. A menuju C 20, dan yang A menuju D adalah 23. Dari mana 23-nya? Yaitu dari A menuju B. Cari yang terkecil kan 10 dibanding C. Lalu ada juga dari B, dia membandingkan antara ke D sama ke E. Ternyata bobot yang ke E lebih kecil dibanding yang ke D, maka dia akan ke E karena 10. Lalu ke membandingkan dulu antara dari E ke D dan E ke F, ternyata E ke F lebih kecil. E ke F nambah 1, lalu F sendiri ke D, baru ke D. Nah, 2. Dimana jika ditambahkan seluruhnya dari A, B, E, F, dan D adalah hasilnya 23. Demikian juga dengan ke E, yaitu dia menuju ke A, dari A ke B. Setelah dari B, dia langsung menuju ke E. Maka dari itu jadi 10 tambah 10 hasilnya 20. Dan F pun seperti itu. A ke B, B ke E, lalu E ke F. Maka dari itu dia hasilnya 21. Ya, mungkin segitu saja penjelasan dari saya untuk contoh program dari graf berbobot dan berarah. Di sini yang menggunakan graf Dijkstra.
Terima kasih.